yang pertama, menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Yang kedua, menjelaskan pengertian ekosistem. Yang ketiga, menjelaskan pola-pola interaksi. Yang keempat, menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan antara makhluk hidup. Nah, tujuan dari belajar kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ekosistem dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pola-pola interaksi dengan baik dan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup dengan teliti dan benar. Nah, sebelum kita memasuki materi pada kali ini, apa yang sudah kalian ketahui tentang lingkungan? Nah, jadi untuk mengetahui apa saja interaksi yang berkaitan dengan lingkungan, marilah kita bersama-sama membahas mengenai materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan merupakan suatu tempat yang saat ini kita tinggali. Dimanapun kita berada, pasti kita berada di sekeliling lingkungan. Selain itu, lingkungan juga merupakan kombinasi dari kondisi fisik yang meliputi keadaan sumber daya alam, yaitu contohnya seperti air, tanah, energi surya, mineral, flora, serta fauna. Nah, di dalam suatu lingkungan pasti terdapat suatu ekosistem. Apakah yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem merupakan suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ekosistem alami, dan yang kedua adalah ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan suatu ekosistem yang sudah terbentuk dari proses secara alami, yaitu dari alam. Sedangkan ekosistem buatan itu merupakan ekosistem yang dibuat langsung oleh manusia atau dibuat dengan tujuan menjaga keseimbangan kehidupan di dalamnya. Nah, ada pun contoh dari ekosistem alami, yaitu yang pertama ada laut, sungai, danau, padang pasir, dan masih banyak lagi. Sedangkan contoh dari ekosistem buatan yaitu yang pertama ada kolam renang, kebun binatang, taman safari, dan lain-lain. Selain itu, di dalam ekosistem juga terdapat dua komponen, yaitu yang pertama komponen hidup atau komponen biotik, dan yang kedua komponen tidak hidup atau komponen abiotik. Dan contoh dari komponen biotik yaitu tumbuhan, hewan, manusia. Dan sedangkan contoh dari komponen abiotik yaitu seperti udara, cahaya matahari, tanah, air, batu, dan banyak lagi. Nah, kalian sudah tahu bukan? Organisme pastinya tidak dapat hidup sendiri dan pasti mereka akan selalu bergantung pada organisme lain yang ada di lingkungannya. Sikap saling ketergantungan tersebut akan membentuk suatu pola interaksi, yaitu yang pertama interaksi kompetisi, yang kedua interaksi predasi, dan yang ketiga adalah interaksi simbiosis. Nah, yang pertama yaitu interaksi kompetisi. Interaksi kompetisi ini merupakan suatu pola interaksi yang menyebabkan kerugian bagi satu pihak yang kalah bersaing. Nah, contoh dari interaksi kompetisi ini adalah persaingan antara produsen atau berbagai jenis tumbuhan untuk memperoleh air, sinar matahari, dan bahan organik lainnya. Yang kedua yaitu interaksi predasi atau interaksi pemangsa. Interaksi predasi ini merupakan suatu interaksi antar organisme yang salah satu berperan sebagai predator dan yang lainnya sebagai mangsa. Selanjutnya yaitu pola interaksi yang ketiga, yaitu pola interaksi simbiosis. Nah, pola interaksi simbiosis ini merupakan suatu pola di mana makhluk hidup yang dapat hidup berdampingan tanpa
tanpa melakukan kompetisi maupun predasi. Pola simbiosis sendiri itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan simbiosis yang saling menguntungkan. Contohnya seperti kerbau dan burung jalak. Mengapa disebut sebagai simbiosis mutualisme? Karena burung tersebut memperoleh keuntungan dengan memakan kutu yang ada di tubuh kerbau. Dan sebaliknya, kerbau juga memperoleh keuntungan karena kutu di tubuhnya menjadi bersih. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan simbiosis yang hanya menguntungkan salah satu simbiot, tetapi tidak merugikan simbiosis yang lain. Nah, contohnya seperti ikan remora dan ikan hiu. Dengan hidup bersama ikan hiu, ikan remora akan terlindungi dari pemangsa dan juga mendapatkan makanan dari sepihan kulit hiu. Sedangkan ikan hiu sendiri tidak merasa dirugikan dan juga tidak mendapatkan keuntungan akan kehadiran ikan remora. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan simbiosis di mana salah satu simbion mendapatkan keuntungan dan simbion yang lain tidak mendapatkan keuntungan atau malah mendapatkan kerugian. Nah, adapun contoh dari simbiosis parasitisme yaitu seperti benalu dengan pohon mangga. Di sini benalu mendapatkan makanan dengan menyerap air dan garam mineral atau hasil fotosintesis dari pohon mangga tersebut. Dengan demikian, pohon mangga merupakan simbion yang dirugikan, sedangkan benalu merupakan simbion yang mendapatkan keuntungan. Nah, jadi kita sudah paham bukan tentang apa saja interaksi yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Karena pembelajaran kali ini sudah selesai, marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat ya. Jangan pernah lelah untuk belajar dan tetap semangat. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.